Hai saudara-saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah apa yang terjadi. Seorang diundang ke perjamuan nikah, tapi baru masuk sudah diusir, bahkan dihukum. Sungguh malang orang ini. Tetapi bagi kita ini mungkin suatu peringatan juga. Jangan-jangan dalam perjamuan surgawi yang dimana kita diundang, kita juga tiba-tiba mendengar itu, diusir. Ini rupanya peringatan dari Tuhan sendiri. Kesimpulannya tadi, banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Ini suatu undangan bagi kita untuk mengingat kembali seperti yang firman hari ini katakan, bahwa hidup di dunia ini sebetulnya seperti undangan. Jadi hidup ini diberikan adalah untuk mendengar undangan itu dan menjawab. Undangan kemana? Pesta besar, pesta surgawi, pesta kekal. Dan pesta itu yang terbesar. Supaya kita mengerti, maka dikatakan pesta ini pesta perkawinan. Karena pesta kita yang paling besar memang perkawinan. Di sana semuanya harta dikumpulkan untuk merayakan pesta ini. Bahkan mungkin ada yang harus berhutang, harus menjual barang-barangnya. Tuhan mengundang kita semua, seperti dalam bacaan pertama tadi, semua bangsa-bangsa akan dikumpulkan di rumah Tuhan, di gunung Tuhan. Di sana akan pesta besar. Nah, pesta itu pesta perkawinan, pesta cinta kasih. Dan itu lalu undangan sudah disebar. Orang-orang siapa yang sudah didaftar, didatangi, diundang. Tapi ternyata mereka tidak menghormati. Selalu ada alasan. Ada usahanya masih sedang dalam problem mungkin, pekerjaan setiap harinya, ada rencana-rencana lain. Dikira undangan itu seperti undangan biasa, bisa mencari alasan selalu. Tetapi undangan ini undangan yang penting. Undangan mereka tidak sadar itu. Bahkan ada malah yang jahat, utusan-utusan itu ditangkap, disiksa dan dibunuh. Dan kemudian semua diundang, orang baik, orang jahat, dan ruangan penuh dengan tamu. Tapi ada yang tadi sebagai contoh saja, Tuhan dalam perumpamaan menemui orang yang tidak berpakaian pesta, langsung diusir. Kita mungkin juga tidak begitu sadar seperti dunia sekarang ini, bahwa ada undangan besar itu. Sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan sibuk dengan perang, dengan perebutan kuasa, perebutan harta, dan perebutan apa saja. Hal-hal yang dianggap lebih penting, sedangkan ini yang terpenting. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah undangan hidup atau mati, berkat atau kutuk. Suatu penentuan yang
definitif selamanya. Inilah firman Tuhan yang mengundang kita untuk mengingat. Semua diundang. Sekarang perjalanan hidup kita adalah persiapan untuk itu. Apakah yang disebut dengan pakaian pesta itu? Perkawinan adalah pesta cinta kasih. Pria dan wanita berjanji satu sama lain untuk setia sampai mati. Untuk membuktikan cintanya satu sama lain. Dan untuk menjadi saksi kepada dunia, Tuhan ada di tengah kita. Cinta itu. Maka pakaian perkawinan biasanya kesempatan untuk pasangan-pasangan semua memperbarui cinta itu. Tidak hanya hadir dengan pakaian yang mungkin seragam, tetapi juga hatinya seragam. Tanda komitmen untuk hidup dalam cinta. Rupanya ini pakaian pesta yang Tuhan harapkan ada. Dan kita bersyukur pada Tuhan, pakaian itu kita sudah punya, yaitu sakramen baptis. Karena sakramen baptis adalah sakramen cinta juga antara Tuhan dengan aku. Tuhan menunjukkan cintanya dengan pengampunannya dan kita menjawabnya dengan komitmen untuk mencintai Tuhan melebihi segala-galanya dan mencintai sesama semua ciptaan karena Tuhan. Ini sakramen baptis itu sekali saja. Pakaian itu diberikan satu kali, tidak ada macam-macam yang lain. Dan inilah pakaian yang diharapkan oleh Tuhan dalam pesta itu. Pakaian pesta adalah pakaian kasih. Dan kasih itu dalam perjalanan hidup kita dikencangkan terus dengan sakramen perkawinan, sakramen imamat, kaul-kaul dalam hidup religius dan semuanya dengan hal-hal yang mengikatkan kita dengan mau hidup saling mencintai. Tidak hanya dengan semangat atau masih umum, tetapi sudah mulai lebih khusus kepada suamiku, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada gerejanya, kepada umat manusia. Pakaian pesta inilah yang rupanya Tuhan ingin kita tidak boleh lupa. Karena banyak dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pilihannya itu tadi kita lihat pakaian pesta. Kita perlu berpakaian pesta itu. Dan kita bersyukur sakramen baptis sudah mulai bertumbuh dalam hidup kita. Mencintai Tuhan dan sesama. Sederhana, tapi kalau nanti ditekuni dalam hidup sehari-hari, tantangannya banyak. Tapi kita senang karena di situ justru memberi semangat pada kita. Tapi kalau kita baptis tetapi lupa dengan komitmen itu, hidup tak teratur seenaknya saja, lalu kita tidak melihat di mana arahnya. Karena roh-roh jahat juga bisa muncul sebagai roh baik. Ini baik, ini mencintai dan sebagainya. Komitmen kita yang kita punya dalam sakramen baptis itulah yang Tuhan ingin kita kembali ke sana. Karena itulah benih kasih Tuhan yang akan dirayakan selama-lamanya di surga. Tuhan sudah di sana, tapi masih tinggal bersama kita, menolong kita, mengarahkan, dan menyemangati kita.
hari ini dalam Ekaristi dia hadir lagi dengan firman-Nya ini, tapi juga dengan dirinya sendiri yang menjanjikan kita melangkah terus berpakaian cinta itu. Tidak hanya pakaian, tapi identitas yang di dalam kita anak-anak cinta, anak-anak terang. Kita semuanya dalam Roh Kudus. Karena itu saudara-saudari, marilah kita perbarui sakramen baptis kita ini. Dan kita tinjau lagi bagaimana perjalanan kita sampai saat ini. Apakah sering saya lepaskan dan pakai pakaian-pakaian yang lain, ataukah selalu saya kenakan? Meskipun di lahir mungkin pakaian lain, tapi di dalam tetap pakaian baptis cinta kasih yang menyemangati ungkapan-ungkapan harian kita yang nampaknya hanya duniawi, tapi di dalamnya ada surgawi. Allah sendiri mencintai, Tuhan sendiri mencintai dalam diri kita. Mari kita perbarui dan mohon kepada Tuhan supaya kita tidak takut akan kesulitan dan selalu bersemangat, terutama tolong menolong menyemangati satu sama lain. Amin.